Apapun mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi, hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan usulan program kerja. Jadi mungkin rancangan usulan program kerja bisa kita tetapkan di rapat kerja daerah setelah musyawarah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Berarti sidang pleno ketiga langsung kita lanjut masuk sidang pleno 4. Tapi tetap kami akan membacakan yang nama surat ketetapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib musyawarah daerah 018 Bapak Suci Kota Medan ke-10. Bab pertama. Apakah ada yang mau dipertanyakan di bab pertama? Sah? Bab kedua. Silakan, apakah ada yang mau dipertanyakan di bab kedua? Sah? Sah. Bab ketiga. Bab ketiga silakan, apakah ada yang mau dipertanyakan? Pas? Sah? Sah. Bab keempat. Masalah kelengkapan. Apakah ada yang bertanyakan sah atau ada pertanyaan? Sah? Bab kelima. Penanggung jawab dan penyelenggara. Bagaimana? Sah? Sah? Sah. Bab keenam. Utusan. Apakah ada yang mau dipertanyakan mengenai utusan? Tidak ada? Ya silakan. Nah, ini ada mikrofonnya biar seluruh peserta juga mendengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mundur ke bab kedua tadi ya. Bab berapa? 5. Bab 5 ya. Tentang hak dan kewajiban anggota. Bab 5. Peserta. Bab 5 itu penanggung jawab dan penyelenggara. Bab 7 belum sampai, Pak. Bab 7 belum sampai. Kita masih mengenai bab 6. Bagaimana bab 6? Setuju? Bab 7 silakan. Kepada cabang mana silakan sebutkan nama. Ya, nama saya Jasman dari cabang Karamai. Ya. Ingin bertanya tentang bab 7 tentang hak dan kewajiban. Ya. Serta muda Bapak Suci Kota Medan ke-10 mempunyai hak sebagai berikut. Poin yang kelima yang saya tanyakan, yang dipertanyakan mendapatkan pelayanan akomodasi, Ya. konsumsi dan materi bahasan. Ya. Yang mau saya pertanyakan itu maksud dari pelayanan akomodasi ini apa? Saja. Terima kasih. Di sini mendapatkan pelayanan akomodasi yaitu masalah fasilitas tempat. Ya, tempat berarti kita melaksanakannya bukan di luar gedung atau di jalan. Akomodasi itu kita tidak boleh sempit dalam memikirkan wacana apa arti dari akomodasi. Akomodasi itu artinya kita menyediakan tempat fasilitas seperti kursi, tempat yang nyaman dengan ruangan AC, ya, tidak adanya kebisingan dari pihak luar,
Dan di sini konsumsi juga kami menyediakan yang namanya snack tadi, air minumnya, dan juga mengenai konsumsi makan siang. Setelah itu materi bahasan, yaitu kami sudah memberikan, termasuk salah satunya adalah tatib. Ini termasuk materi bahasan. Kalau yang mengenai masalah, maaf, langsung saya tembak saja, uang transportasi ini mohon maaf, tidak ada. Kita tidak memberikan namanya biaya transportasi ataupun biaya untuk masing-masing peserta. Karena masing-masing peserta juga harus tahu bahwa pimpinan daerah beserta panitia tidak mendapatkan sumber dana dengan menjalankan proposal. Kita adalah swadaya masing-masing dari pengurus pimpinan daerah beserta ada beberapa orang donatur yang memberikan bantuan untuk pelaksanaan ini. Sudah itu kami tidak memungut yang namanya SWO dan SWP. Sebenarnya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, sesungguhnya peserta musyawarah dikenakan yang namanya SWO dan SWP. Kami tidak memberatkan kepada peserta. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada masing-masing peserta dapat hadir di dalam musyawarah ini. Kami cukup bangga dan sangat berterima kasih. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan masing-masing peserta. Terima kasih. Apakah ada lagi sah? Bab 7, bab 8. Bab 8 ada yang ditanyakan? Lanjut. Bab 9. Kami berikan kesempatan bab 9. Sah. Bab 10. Forum. Sah. Bab 11. Hak suara. Hak suara tadi sudah saya jelaskan dari masing-masing cabang ikut 3. Masing-masing cabang memiliki 3 hak suara. Jadi nanti kita akan memberikan kertas suara, setiap cabang 3 kertas suara. Jadi nanti masing-masing cabang akan menuliskan nama-nama formatur yang dicalonkan dari 15 nama formatur yang akan ditampilkan di proyektor slide. Bagaimana sah? Bab 12, masalah formatur. Tadi saya sudah jelaskan, 15 nama formatur itu berasal dari Muspinda pada hari Sabtu jam 20.00 di SD Muhammadiyah 8 Jalan Bromo Gang 1. Sah? Bab 12. Ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, sah. Bab 13, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini nanti akan dibacakan langsung oleh pimpinan daerah. Itu ada di dalam sidang pleno kedua setelah ba'da zuhur. Bab 14. Bagaimana sah? Bab 15, risalah. Sah? Bab 17. Selesai bab 16. Berarti kalau memang sudah selesai seluruhnya tata tertib dari bab 1 sampai bab 16, maka saya akan membacakan surat ketetapan untuk tata tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan musyawarah daerah 018 Tapak Suci Kota Medan ke-10 nomor 02 garis miring garis penghubung MSD garis miring Pimda garis penghubung TS garis miring MDN garis miring 3 Romawi garis miring 2020 tentang tata tertib
Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan ke-10. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan ke-10 setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ketetapan Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan tentang tata tertib Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan. Pasal 1. Tata tertib Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2. Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan. Pasal 3. Ketetapan ini berlaku mengikat bagi peserta Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Maret 2020. Steering Komite Musyawarah Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan. Ketua Iwan Susilo SE, kader utama ditandatangani. Sekretaris Adi Surya Tanjung, kader utama ditandatangani. Anggota Nur Ainul SPD, kader utama ditandatangani. Selanjutnya masuk ke poin selanjutnya, yaitu pemilihan pimpinan sidang tetap. Kepada pimpinan sidang kami memberikan kesempatan kepada masing-masing cabang untuk maju ke depan 3 orang sebagai pimpinan sidang tetap. Sudah itu 2 orang dari pimpinan daerah. Kami persilakan dengan segala hormat yang akan maju sebagai pimpinan sidang tetap memimpin sidang selanjutnya, sidang pleno kedua, ketiga, dan 4. Kami steering komite memberikan kesempatan untuk menulis. Silakan saja menulis. Para pimpinan daerah Kota Medan, kepada Ketua Pendekar Sodirin dan kepada Sekretaris Pindah untuk menuliskan perwakilan dari pimpinan daerah siapa yang akan memimpin sidang, mohon diberikan secara tertulis di kertas. Begitu juga kepada pimpinan cabang untuk mengantarkan nama-namanya ke pimpinan sidang. Kami tunggu dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Kepada masing-masing cabang silakan maju ke depan 3 orang. Silakan kader, kalian jangan takut salah. Kalau kalian takut salah, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah maju. Belajar, nanti juga kita sama-sama belajar. Silakan dari masing-masing cabang. Silakan kader-kader juga. Silakan maju ke depan, 3 orang mewakili dari masing-masing cabang. Gak usah takut. Kalaupun salah pasti dimaafkan. Silakan masing-masing cabang 3 orang. Perwakilan dari masing-masing seluruh cabang 3 orang ke depan. Perwakilan seluruh cabang 3 orang. Kita mempersingkat waktu. Silakan. Mas, tidak seluruh cabang, 3 orang saja yang mewakili. 1 orang, silakan maju ke depan. 1 orang, ya. 1 orang, silakan maju ke depan. 2 lagi, siapa? Ya, Robiana Malik, silakan. Nanti juga yang memimpin sidang juga pimpinan daerah. Ya, Dr. Nuhun, silakan mewakili dari cabang.
Ya, silakan. Ya. 3 dari cabang, 2 dari pimpinan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan sidang sementara steering komite menyerahkan berkas-berkas untuk dilaksanakan kepada sidang pleno kedua dan selanjutnya oleh pimpinan sidang tetap. Pimpinan sidang tetap sudah daerah 018 Tapasuci Kota Madya Medan dari masa bakti Amalia 2016 sampai dengan 2019, yang mana perlu diketahui bahwasanya saya sebagai pimpinan ini adalah transisi dari saudara Aji Saputra yang telah mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinan atau ketua Pimda Kota Madya Medan. Maka saya sebagai ketua 1, wakil ketua dari beliau langsung mendetarisnya saya pegang, dan ini telah dikeluarkan oleh PTTS SK yang definitif. Jadi periodisasi amalia saya 2016 sampai dengan 19 ini sebagai tampuk jabatan yang transisi, dan ini adalah masa periodisasi yang telah habis. Maka dengan mekanisme musyawarah ini tetap kita jalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Baik, kepada saudara Bapak Ibu, ini akan saya bacakan manakala ada hal-hal yang berkaitan tentang masalah yang terkena nantinya di dalam laporan ini perlu ada tanggapan-tanggapan. Di sini unsur pimpinan Pimda 018 yang hadir telah ada di hadapan kita semuanya, bisa meresponsif hal-hal yang berkaitan tentang kegiatan-kegiatan masa periodisasi yang ada. Baik, sebelumnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan program kegiatan pimpinan daerah 018 perguruan seni bela diri Indonesia Tapasuci Putra Muhammadiyah Kota Medan. 1. Pendahuluan. Maaf, ini saya bacakan dulu ya, bacakan sampai keseluruhan habis. Kalau ada tanggapan nanti dapat kita buat terming aja. 1. Pendahuluan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dan inayahnya dapat melaksanakan tugas-tugas perguruan dan organisasi selama kurun waktu terdahulu hingga kini, sehingga mengemban amanah mengurus organisasi di pimpinan daerah 018 Tapasuci Kota Medan. Banyak hal dan program yang telah terlaksana, dan ada beberapa hal yang belum atau tidak terlaksana.
Maka kesempatan ini perkenalkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan program kerja yang ada. Kedua, pelaksanaan program. Pelaksanaan program tersebut banyak telah pelaksanaan dengan baik, walaupun ada beberapa yang tidak terlaksana. Untuk lebih detailnya kami paparkan secara rinci sebagai berikut. Laporan kerja pimpinan daerah Kapal Suci Kota Medan. 1. Mendata cabang Kapal Suci seluruh Kota Medan dan melakukan pendataan cabang Kapal Suci yang berada di daerah terdekat Kota Medan disebabkan belum terbentuknya kepengurusan atau pimpinan daerah Kapal Suci di daerah tersebut. 2. Mendata pelatih dan pendekar Kapal Suci Kota Medan terdiri dari 1. 80 orang kader pendidikan aktif dan 20 orang kader tidak aktif. 2. 10 orang kader kehormatan. 3. 8 orang pendekar aktif dan 3 orang pendekar tidak aktif. 4. 4 orang pendekar kehormatan. 3. Mengirim kembali ratusan anggaran anggota Kapal Suci Kota Medan yang telah lama tidak aktif dan ikut berpartisipasi membesarkan perguruan Kapal Suci Kota Medan dan Muhammadiyah. 4. Mengajak dan membawa masyarakat Muhammadiyah maupun di luar warga Muhammadiyah untuk bergabung membesarkan perguruan Kapal Suci. 5. Mengeluarkan SK cabang yang telah terdata. 6. Mengeluarkan SK pelatih yang telah terdata. 7. kedua, mohon maaf kepada pimpinan sidang tetap yang tadi sudah ditetapkan bahwa ke depan Bapak Dr. Nuhu, Ibnu dan Romi ada Malik. Yang 5 orang ini adalah pimpinan sidang tetap. Pada pimpinan sidang tetap mohon ke depan. Dan saya mohon izin kepada seluruh peserta, saya mungkin membantu supaya musyawarah ini dapat berjalan dengan tertib. Terima kasih. Ketetapan musyawarah daerah 018 Kapal Suci Kota Medan ke-10 nomor 04 / keterangan Musda / Pimda Bapak TS / Medan / 2020 tentang laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah 018 Kapal Suci Kota Medan periode 2016-2019 dengan rangka Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah daerah 018 Kapal Suci Kota Medan ke-10 setelah menimbang 1 sampai selanjutnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 sampai seterusnya, memutuskan menetapkan ketetapan musyawarah Musda Kapal Suci Kota Medan ke-10 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah 018 Kapal Suci Kota Medan periode 2016-2019. Pasal 1 menerima
menerima dengan catatan apabila menolak laporan kegiatan pimpinan daerah 014 Tapasuci Kota Medan periode 2016-2019 yang disampaikan dalam sidang pleno Musda Tapasuci Kota Medan yang ke-10. Pasal 2. Ketetapan berlaku mengikat bagi peserta Musda Tapasuci Kota Medan ke-10 sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Maret 2020. Pimpinan sidang tetap Musda Tapasuci Kota Medan ke-10. Ketua Naimat Urida SPD PMA, Sekretaris Julamri PMDY, anggota Dr. Randes Nuhung MA, anggota Dr. Nuhung MA KUA, anggota Romi Adam Malik KKA, anggota Ibu Muhammad Salahiyah KD. Dengan dibacakannya surat ketetapan berarti mengenai laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah Tapasuci Kota Medan periode 2016-2019 diterima seluruhnya oleh peserta. Dengan sudah disahkannya laporan pertanggungjawaban, maka sidang pleno kedua sudah selesai. Untuk selanjutnya sidang pleno ketiga tadi sudah kita kesepakati. Sesungguhnya komisi-komisi ini adalah bertujuan untuk mengajukan usulan rancangan kita mintakan kuala berkala Dr. Nuhu udah tadi ya, Budi Setiawan Irti dari cabang Bekala, Kuala Bekala. Pilih 5 formatur. Rodatul Hasanah, Nabila dan Intan. Yang sudah memilih silakan keluar. Yang sudah memilih tolong langsung keluar. Roda 2 di sini. Enggak, ini namanya udah kedaftar 2 mandat dari pertama. Sesuai dengan mandat. Mandatnya cuma 2. Iya kan gitu kan? SDIT Nurul Fajar. Yang sudah memilih tolong keluar. Yang sudah memilih langsung keluar. SDIT Nurul Fajar. Ada? Wildan Edi. Diwakili nggak apa-apa, tapi langsung keluar, tidak ada lagi suara. Mana? Siap tuh keluar ya. Tapi mandat nggak bisa, sesuai dengan mandat nggak bisa. Jadi kalau begitu kita semua sekolah gurunya banyak yang rata. Jadi kita batal gitu. Sini banyak yang pakai nama asli, bukan guru tapi yang dimandatkan. Iya, yang dimandatkan gurunya nggak datang. Tadi ada yang datang cuma nggak pulang gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Coba. Tanya aja jadi. ST-nya kan apa? Bang Iwan. Mewakili. Mewakili kan bisa. Yang penting ada namanya di dalam SK. Ada. Kalau nama di dalam SK ada, silakan mewakili. SK pincarnya. Ya, karena kan mereka kan tahu
bahwa mereka ada namanya di dalam SK cabang. Apabila tidak ada namanya di dalam SK cabang, nanti tidak boleh. Ya, kita dan mana caranya SK-nya nggak bawa? SK lagi. Nanti kan kita prosesnya kembali kan. Boleh. Ya silakan. Muhammad Husain ya. Itu langsung keluar. Husain. Sama siapa? Sama siapa diganti? Siapa namanya ganti? Ada di Silakan. Masjid Jami. Masjid Jami. Adi Jandru Ihsan Faisal. Udah mewakili. Yang sudah pilih silakan langsung keluar. SD Negeri 060847. Yang milih tolong secepatnya keluar. Nomor yang dibuat itu udah ada pulpennya di sana. Nomornya saja. Saya beritahukan lagi. Nomornya saja. SD Muhammadiyah 17. Yang sudah pilih silakan keluar. Nomornya saja. Kenapa? Itu kenapa? Udah ya. MII. Ya, peminat. Yang udah keluar. MTS Aisyah. MTS Aisyah. Yang tolong penjaga apa kalau udah keluar jangan kasih masuk lagi. Apapun ceritanya dikasih masuk sampai pemilihan selesai. Aisyah ya? Yang saya hormati
panitia musyawarah daerah 10 pimpinan daerah Kota Medan yang saya hormati Dekan Kapasuci Kota Medan, yang saya hormati serta ini dari Bapak Cabang Kapasuci 56 cabang Kapasuci. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia yang sangat besar sehingga kita dapat menyelesaikan pelaksanaan musyawarah pada sore hari. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Hadirin sekalian, musyawarah Bapak Suci Kota Medan hari ini ya, berlangsung alot. Saya katakan alot karena ini merupakan musyawarah sejarah yang dilaksanakan di Kota Medan. Ya, musyawarah sesuai juknis pelaksanaan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga Tapak Suci selama ya dimulainya musyawarah pertama. Saya berpikir demikian. Waktu itu kita tentunya yang melihat dinamika Tapak Suci Kota Medan, mana Bapak Edi Surya selaku IPSI telah menyampaikan ya, agar jangan terjadi dualisme kepemimpinan di pimpinan daerah 018 ini. Jelas hari ini Pimda 018 Tapak Suci Kota Medan telah melaksanakan sesuai ya musyawarah juknis yang ada. Dan alhamdulillah hari ini terpilihnya saya bukan berarti ini perjuangan berhenti di sini. Agar kedepannya kita mendapatkan legalitas yang sah. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membangun perempuan Tapak Suci Kota Medan. Mungkin tidak banyak hal-hal yang disampaikan, yang mana nantinya lanjutan daripada kepengurusan ini kita akan melanjutkan rakerda yang nantinya akan kita tentukan kapan kita akan laksanakan. Mungkin hanya bisa disampaikan dengan iman dan saya menjadi kuat, tanpa iman dan saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah kita selesaikan pada malam hari ini, saya juga mengucapkan atas kepemimpinan yang selama ini saya amanatkan kepada saya juga berterima kasih dukungan kepada saudara-saudara ya. Saya selaku pimpinan lama sepenuhnya mendukung kepemimpinan yang baru ini kepada saudara pendekar muda kita yaitu Erianto. Dengan kepemimpinan beliau kami juga selaku Dewan Pendekar yang ada di Kota Medan ini mau untuk menggalang mensukseskan apa yang kita mau di dalam pelaksanaan Kota Medan ini. Demikian saja sekedar informasi dari pimpinan lama saya sendiri. Dengan berakhirnya ini saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan mudah-mudahan sekembalinya saudara-saudara yang hadir pada saat hari ini menuju ke tempatnya dengan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan acara ini dengan resmi acara musda Tapak Suci 018 Kota Medan dengan resmi saya tutup. Pencabutan Kosigung yang dipimpin langsung
ketua terpilih dan ketua komisioner. Dengan mengucapkan Bismillah. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Dan pada wartawan yang sudah hadir mau sisi tanya jawab bisa langsung bertanya kepada ketua terpilih maupun ketua komisioner. Dan jawaban pernikahan apa? Jawab pernikahan. Selamat silakan. Indah yang asli. Untuk berkembangnya nanti Tapas Suci Kuasa 18 Kota Medan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama hilang juga membangun kembali aturan yang lama telah hilang. Nah, melalui laporan kerja daerah ada beberapa program yang akan kami jalankan adalah pendataan cabang, yang mana cabang-cabang yang berada di Tapas Medan ini akan kita ulang untuk melengkapi, yang mana di sini juga ada bagian program juga mendana pelaku-pelaku yang ada depannya. Kita ingin membesarkan perguruan tinggi sebenarnya dengan adanya pesan. Untuk saat ini ada berapa banyak? Saat ini ada sebanyak terdata 170 kader. Maksudnya kader itu adalah laki. Nah, kalau untuk siswanya kemungkinan hingga 6.000. Itu cabang siswa. Cabang keberadaannya diprediksi ada sebanyak 85 cabang di Kota Medan. Berada di sekolah Muhammadiyah, di sekolah tempat pesantren, di perguruan tinggi. Program utama dari dengan dilantiknya Bang selama program utamanya tentunya karena kita adalah di atas kita ingin meraih prestasi kerja tingkat pekan olahraga kota, kort, tingkat gubernur. Mempersiapkan apa-apa ini. Ya. Tadi ada abang bilang pendataan kembali. Apakah selama ini Tapas Suci memang vakum atau gimana, Bang? Bagaimana ya terhadap pendataan Tapak Suci yang ada di Kota Medan ini memang jujur sebelum banyaknya dinamika yang terjadi di Kota Medan, sehingga banyaknya gap, sehingga untuk pengawalan terhadap pelatih yang sembarang membuka cabang sehingga tidak memberikan laporan, mereka melakukan pergerakan. Nah, tentunya di sini nanti akan kita kawal berdasarkan SK
cabang dan SK pelatihan. Jadi sehingga di situ nanti akan kita sinkronisasi administratif. Oke, apa terakhir Bang diharapkan dengan pelantikan Abang terpilihnya Bang? Harapan saya ya kemajuan Tapak Suci di Kota Medan dan perubahan. Ada tambahan dengan ketua yang lama? Enggak? Gimana tanggapan abang? Kalau saya menanggapi karena juga satu hal yang memang selama ini adanya di antara kepemimpinan yang ini ada suatu hal yang nggak sinkronisasi, makanya saya mempercepat dan habisnya masa saya di jabatan supaya bisa adanya sinkronisasi, diadakanlah musyawarah agar bisa ada sinkronisasi antara pimpinan-pimpinan yang ada di sini. Alhamdulillah pada saat hari ini sudah tercapai tujuan yang memang kita laksanakan. Inilah yang harus saya indikan. Dan selanjutnya mudah-mudahan aja dengan adanya musyawarah ini tingkat di atas daerah juga harus bisa menjawab dan berpikir bagaimana pelaksanaan dan kelangsungan menurut tatanan dan mekanisme yang ada selama ini dalam organisasi Tapak. Itu yang kita mau. Segala sesuatu itu juga ada tatanan dan tuntutan. Itulah yang kami harapkan segalanya. Mudah-mudahan di atas kami sebagai pimpinan yang di atas, sebagai pimpinan yang di wilayah itu mengharapkan dengan sangat mudah-mudahan mereka itu dapat memahami apa yang telah kami laksanakan pada saat hari ini. Ketua lama apa himbauan kepada anggota yang terpilih, kepada ketua yang terpilih dan juga kepada Tapak Suci untuk beserta mau? Himbauan saya kepada ketua terpilih karena ini juga saya jajaran yang memang sama kepada beliau ini pada waktu saya jadi ketua, beliau ini jadi sekretaris saya, dan inilah yang menjadi momen kami untuk membangkitkan, menggairahkan dan semangat para cabang-cabang yang ada di Kota Madya Medan. Ini harapan kami dan mudah-mudahan seluruh pelatih-pelatih yang ada ini akan kita kembali mendata ulang dan menjadikan bahwasanya atlet-atlet Kota Madya Medan ini milik. Insya Allah Tapak Suci ini bisa bangkit. Ada yang mau disampaikan kepada pemerintah atau apa itu dukungan pemerintah biar kami expose juga nanti? Harapan saya kalau ini juga sudah masuk dalam jajaran pemerintah juga yang memang ini pada prinsipnya di dalam kestrukturan organisasi di Tapak Suci juga ada orang-orang di pemerintahan agar yang di badan pemerintah juga udah harus dapat memahami bagaimana struktur organisasi yang kita miliki saat hari ini di Tapak Suci. Itu saja, membantu kerjasama yang memang ini menggairahkan semangat keberadaan pencaksilat di khususnya di Kota Madya Medan ya. Itu dia. Dalam muslimnya ada berapa TPC yang ikut dan pelatihnya berapa orang? Untuk pelaksanaan pada saat hari ini ada 58 pelatih, itu kira-kira ada 80 jadi pelaksanaan DPC iya. Pada saat DPC ada 58 Dari berapa? Dari berapa? 56 Dari berapa? dari 80. 82 DPC, 56 dari 82. Iya. Ya. Nama lengkap ketuanya? Saya sebagai ketua lama nama Sobirin Nur, Pendekar Madya, dan saat hari ini saya menyerahkan estafet saya kepada pimpinan baru Pendekar Irianto SPD. Mudah-mudahan semangat juang kami juga di dalam membangun beradaan Tapak Suci, insya Allah sama-sama bekerja. Mari bekerja sama-sama. Oke, siap. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang.